Tak terasa puasa sudah memasuki hari ke-11. Semoga kita tetap diberikan kesehatan hingga nanti kita bertemu di Idul Fitri. Dan puasa kita bisa terus lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen kepada Bapak Profesor Nunung R. Nuryartono dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Mulyani MP, Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Pedesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, beserta jajaran. Yang kami hormati para guru besar yang hadir di sini, Prof. Didi, Ketua Senat Fakultas, Prof. Fauzi, Sekretaris Senat Fakultas, yang insya Allah sebentar lagi juga guru besar. Kita doakan bersama-sama di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Pak Makmun, Prof. Saya penggantinya, dekannya masih Prof. Yusman, saya pengganti dari Prof. Yusman. Para ketua departemen yang hadir, wakil dekan dulu ini, wakil dekan yang selalu bersama-sama dengan kita semuanya, Bu Tanti dan Bu Ana, para ketua departemen, sekretaris departemen, seluruh staf kependidikan yang hadir pada kesempatan hari ini secara offline di auditorium, dan Ibu Bapak dosen yang hadir bersama-sama kita di acara pada sore hari ini secara online atau hybrid di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Tidak ada kata lain selain kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, karena tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga detik ini kita bisa bersama-sama. Ibu, Bapak, hadirin yang kami muliakan, bulan April bagi keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen adalah bulan yang memberikan sejarah perspektif Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Pada bulan April, Fakultas Ekonomi dan Manajemen 2021 secara resmi berdiri. Perjalanan pada tahun yang ke-21 ini, FEM memberikan banyak kontribusi bagi institusi, bangsa, dan negara. Tentunya tidak lain ini karena apa yang telah diletakkan oleh para pendahulu kita, para senior kita, agar FEM betul-betul memberikan manfaat bagi peradaban, bagi kemajuan bangsa dan negara. Kita bersyukur bahwa FEM di usia yang ke-21 ini telah banyak prestasi-prestasi yang diraih, tetapi ini justru memberikan semangat kepada kita untuk tidak cepat berpuas diri, karena tantangan dan dinamika ke depan masih banyak yang harus kita lalui. Dan ini tentunya memerlukan sinergi bagi kita semuanya. Memang acara Rabuan ini seyogyanya bisa dihadiri secara offline bersama-sama seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, demikian juga para alumni, tetapi alumni sementara ini diwakili oleh Bu Dewi. Bu Dewi ini alumni MPD yang kira-kira 10 tahun yang lalu menginjak kampus, dan kita bersyukur Bu Dewi kembali menginjak lagi kampus kita tercinta, yang mudah-mudahan ini bisa membawa atau menginformasikan kepada seluruh alumni untuk datang kembali ke kampus melihat berbagai kemajuan. Ibu Bapak sekalian, baru-baru saja juga diumumkan QS berdasarkan subjek, dua pilar penting keilmuan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen
sudah ada di dalam radar dunia. Untuk bidang economics and econometrics itu kita menduduki peringkat 401 sampai 450. Di Indonesia kita ranking yang keempat, mengalami penurunan memang. Tahun lalu kita ranking ketiga di Indonesia. Demikian juga untuk subjek social and management, kita berada pada peringkat 450 sampai 500 atau urutan ke-6 di Indonesia. Saya kira prestasi ini bukan prestasi semudah membalik telapak tangan, tetapi merupakan satu prestasi yang telah difondasikan sejak awal berdirinya FEM. Ini memacu pada kita semuanya untuk terus bisa memberikan yang terbaik. Karena perankingan itu sebenarnya adalah output atau impact dari apa yang telah kita lakukan bersama-sama. Sepanjang nawaitu kita adalah nawaitu tentunya untuk beribadah, insya Allah hal yang lainnya itu akan menjadi bagian dari prestasi-prestasi kita. Dan kami atas nama pimpinan mengucapkan banyak terima kasih, sinergi kerjasama yang luar biasa, dan terus suasana ini harus kita bangun agar Fakultas Ekonomi dan Manajemen bisa menjadi yang terdepan untuk memberikan perspektif-perspektif pengembangan keilmuan, sekaligus perspektif-perspektif kemaslahatan yang nanti juga akan diulas lebih banyak oleh Prof. Didi sebagai salah satu senior kita yang tahu persis perjalanan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, tahu persis perjalanan IPB. Ibu Bapak sekalian, Rabuan ini dirangkaikan dengan kerjasama antara FEM dengan Kementerian Perdesaan dan daerah tertinggal dan transmigrasi, yang ini menunjukkan bahwa FEM IPB selalu bersinergi baik secara nasional maupun internasional. Beberapa hal yang perlu kita tingkatkan sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pimpinan IPB, bahwa pada tahun ini program dari Pak Rektor dengan tema besar adalah Empower and Engagement Society. Artinya kita harus bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat. Beliau selalu berpesan kepada kita semuanya, pimpinan, sudah saatnya IPB mengibarkan bendera-bendera IPB-nya untuk memberikan dharma baktinya di setiap sudut pelosok wilayah Indonesia. Saya kira kerjasama dengan Kementerian Perdesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan bukti komitmen Fakultas Ekonomi dan Manajemen untuk terus berkiprah dimanapun kita bisa menyumbangkan pemikiran, pengetahuan, dharma bakti kita. Yang juga menarik pada hari ini, Rabu, tadi pagi kami baru saja menandatangani kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, yang sekaligus juga menunjukkan bagaimana FEM akan terus berkontribusi pada pemikiran-pemikiran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ibu Bapak sekalian, tanpa berpanjang lebar, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dalam hal ini Ibu Direktur Perencanaan yang nanti kita akan bersama-sama melakukan penandatanganan kerjasama, dan juga kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Manajemen, tidak terkecuali dosen, tenaga kependidikan, Agrianita, yang terus bahu-membahu bersama-sama dengan kita untuk memajukan fakultas kita tercinta. Dan insya Allah FEM akan terus berkontribusi terhadap peradaban dunia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke dermaga dan pelabuhan. Pergi ke pantai mengambil pandan. Acara inti kita ini itu Rabuan. Kita lanjut tausiah Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Didin Damanhuri dengan tema pendidikan dan tridharma perguruan tinggi dalam pembangunan guna kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dengan problem epistemological trap. Kepada Profesor Didin Damanhuri dengan hormat
Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau lihat saya jalan tadi pakai sendal. Saya jadi sudah 2 tahun lebih ini memang belum pernah memberikan kuliah offline. Jadi rasanya saya masih di ruangan dan bisa pakai jas, bisa pakai dasi kalau nguji S3, tapi di bawahnya pakai sendal gitu. Kemarin juga saya kultum seminar di Masjid Serpong juga pakai sendal, jadi lupa saya ke dermaga pakai sendal tadi. Pertama kali yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Profesor Nunung Nuriyartono, Ketua Senat FEM Profesor Fauzi, Dekan terdahulu Profesor Susman, Bapak-bapak guru besar, dosen, dan Ibu Direktur Perencanaan Pembangunan Desa dan jajaran, para hadirin sekalian, para guru besar, dosen yang online. Pertama kali tentu saja kita dan saya khususnya sama-sama selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Robbi berkat Ramadan yang barokah ini, mudah-mudahan kita dapat peningkatan takwa kita pada Allah SWT dengan karya-karya keilmuan dan pengabdian masyarakat. Bapak Ibu sekalian, waktu saya dihubungi Ibu Tanti, Ibu Wakil Dekan, untuk mengisi acara dalam rangka ulang tahun ke-21 FEM, sekaligus juga buka bersama dan penandatangan kerjasama dengan Kementerian Desa, saya juga bingung. Karena waktu saya tanya Bu Tanti atau Pak Dekan, apa temanya kira-kira? Saya tidak bisa fokus apakah ini dalam rangka buka bersama, lalu kemudian saya menjadi ustadz begitu. Kebetulan sebenarnya di FEM ini banyak sekali grand ustadz gitu ya. Jadi sebenarnya saya tidak representatif. Sampai akhirnya ketika juga ada surat tidak sampai muncul juga. Jadi ini tema ini saya bikin sendiri sebenarnya. Latar belakangnya begini. Saya kebetulan dengan Pak Sayogyo juga mengalami waktu S2 memperoleh kuliah metodologi penelitian. Dan saya kekaguman saya itu sejak dengan beliau itu sejak barangkali SMA gitu ya. Kemudian Pak Andi, kebetulan saya jadi editor bukunya yang Daun-Daun Berserakan itu. Jadi dua tokoh ini saya kira yang memberikan inspirasi pada seluruh selahorde IPB, bagaimana yang disebut dengan kampus rakyat Pak Sayogyo dengan properti lainnya yang konon juga dipakai di Amerika Latin gitu. Juga karena saya menjadi editor buku Daun-Daun Berserakan dari Profesor Andi Hakim Nasution, beliau menulis itu sekitar 8 tahun begitu di berbagai media, Tempo, Kompas dan sebagainya. Dan saya menangkap bahwa memang Biro Keilmuan plus Pak Sayogyo tadi itu mencerminkan yang sering saya kampanyekan sekarang, people driven, social science maupun economics gitu, people driven development. Jadi ini nanti latar belakang saya akan menyampaikan sebuah renungan begitu yang apakah ini nanti dijadikan sebuah perspektif di dalam kerangka membangun epistemologi. Saya juga berpikir apakah IPB sudah membangun epistemologi keilmuannya.
mungkin belum atau sudah mungkin, tetapi belum dirumuskan setidak-tidaknya. Jadi people driven economy ini yang saya kira Prof. Fauzi mungkin banyak ya membaca perkembangan rethinking ilmu pengetahuan. Saya kira di dunia ini kalau menurut saya itu hanya dua perkembangan ilmuwan, terutama ilmu sosial dan ekonomi. Yang satu adalah yang bersifat indirect, yang disebut dengan financial driven. Kemudian orang mengatakan itu adalah kapitalisme, liberalisme, dan sebagainya. Yang satu lagi adalah bersifat direct policy to property. Jadi yang langsung memecahkan masalah rakyat. Jadi dua paradigm ini saya kira di dunia sekarang ini lagi berlomba. Jadi kalau kita di era pandemi ini, Klaus Schwab mengatakan perlu great reset, tata ulang menyeluruh, itu salah satunya yang diprihatinkan. Beliau adalah chairman dari World Economic Forum. Karena globalisasi ini telah menciptakan sebuah proses pembangunan global dan negara masing-masing yang tidak inklusif, tidak adil, dan merusak ekologi. Jadi tiga, dan satu lagi adalah short term oriented. Nah, jadi Februari 2021 ketika World Economic Forum, jadi World Economic Forum diketahui adalah bertemunya para pemimpin bisnis dan negara, terutama yang multinational corporation dan lain sebagainya, yang intinya adalah berorientasi kepada apa yang disebut dengan neoliberalisme yang financial driven itu. Tapi yang aneh, ketika pandemi ini mulai Maret ya, atau mungkin Januari 2020, terjadi perdebatan di kalangan yang di World Economic Forum itu bahwa pembangunan ini harus di-reset, ditata ulang. Karena salah satu yang sangat ekstrim adalah ada 2.115 orang super kaya di dunia ini sama dengan 60% penduduk dunia pendapatannya. Jadi luar biasa ketimpangannya yang terjadi di dunia akibat justru dari globalisasi yang notabene volume perdagangan meningkat sekitar 60 sampai 80 kali lipat. Kemudian GDP dunia juga meningkat pesat dan teknologi juga luar biasa berkembang. Tetapi itu hanya dimanfaatkan oleh lapisan kira-kira mungkin tidak sampai 1% penduduk dunia. Kalau di Indonesia menurut Credit Suisse adalah pertumbuhan 5% selama reformasi ternyata terakumulasi oleh kelompok yang 1% itu, karena menurut Credit Suisse 4 orang terkaya itu sama dengan 100 juta penduduk. Dan kemudian 1% sama dengan hampir 50% pendapatan nasional dan 10% adalah 75,3% pendapatan nasional. Nah, jadi latar belakang dari pengantar ini saya ingin membawa kepada sebuah renungan tentang Tridharma. Dan IPB sebagai kampus rakyat adalah menurut saya yang harus paling depan membangun sebuah epistemologi berbasis masyarakat Indonesia sekaligus lahir ilmu-ilmu yang berbasis kepada local wisdom ala Indonesia. Jadi itu saya kira latar belakang dari uraian saya. Jadi
mohon bisa oke. Jadi kita tahu bahwa dinamika atau Tridharma ini tahun 50-an kira-kira dirumuskan dan berkembang sudah hampir 70 tahun kira-kira gitu. Tapi kita mungkin bisa merenungkan apakah Tridharma sebagai sebuah jalan bagi perguruan tinggi transformasikan ilmu pengetahuan dan teknologinya, sudahkah memecahkan masalah bangsa Indonesia, setidak-tidaknya menjadi bagian dari pemecahan masalah bangsa Indonesia. Tentu saja pemerintah sebagai eksekutor dari seluruh proses pembangunan ini adalah yang paling utama. Tapi apakah para otoritas ekonomi, birokrasi, pemerintahan, politik itu kan lahir dari perguruan tinggi. Apakah itu lulusan luar negeri atau lulusan dalam negeri? Apakah PhD dari luar negeri ataukah doktor dari dalam negeri? Mungkin patut direnungkan apakah peranan Tridharma yang kita sebut sebagai pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat itu telah memecahkan masalah khususnya negara berkembang dan umumnya negara berkembang dan Indonesia. Jadi, nah saya menyebut kalau hari ini kita masih soal minyak goreng. Minyak goreng ini menurut KPPU itu sudah ditetapkan satu bukti bahwa adanya kartel. Nah, dan sekarang dari tahap penyidikan. Nah, waktu Menteri Perdagangan mengatakan bahwa ada mafia dan 6 mafia akan ditangkap, kemudian Kabar Reskrim mengatakan mafia itu nggak ada. Tapi ketika KPPU sudah masuk ke tahap penyidikan, ada satu alat bukti menurut undang-undang itu, dan tinggal satu bukti lagi, Kabar Reskrim mengatakan, oke, berarti kami akan menindaklanjuti proses pidananya nanti. Nah, kemudian KPPU mengatakan bahwa sekarang sedang berproses dan akan sekitar 2 bulan untuk menemukan bukti yang tambahan. Dan kalau minyak goreng ini terbukti ada kartel dengan 2 alat bukti tadi dan diputuskan lewat pengadilan KPPU, maka 50% profit dari 6 pengusaha yang ditenggarai sebagai kartel itu disita oleh negara, dan 10% dari undang-undang, 10% dari sales selama 1 tahun, ini bisa ratusan triliun, itu juga akan disita oleh negara. Apa yang terjadi ketika masyarakat mengular sampai hari ini masih mencari minyak goreng yang 14.000 itu, di mana-mana diberitakan di kota dan maupun di pedesaan mencari atau menunggu minyak goreng yang HET, tapi hanya mungkin kecil sekali yang memperolehnya. Dan gejolak di masyarakat sudah sangat besar, dan kemudian akhirnya HET dibatalkan oleh pemerintah sendiri dan harga langsung melambung menjadi 50.000 per 2 kilo. Nah, pada saat itu KPPU sudah mengatakan bahwa kami akan melanjutkan penyidikan. Nah, sayangnya memang tidak ada alat untuk penyadap seperti KPK. Kalau ada alat sadap, saya kira sudah lama itu, sudah cepat sekali. Jadi saya juga mengingatkan, karena Pak Ukay ini ketua KPPU saya kenal baik, sering panel dengan saya. Sebaiknya KPPU ini levelnya udah sama dengan KPK, termasuk dengan boleh menyadap. Nah, jadi saya dengan ilustrasi bahwa negara kalah sampai hari ini oleh yang disebut dengan kartel
yang 6 kelompok itu dan ada di media, siapa 6 itu, sampai hari ini minyak curah itu diberitakan oleh media itu masih mengular di mana-mana juga untuk mencarinya. Karena sederhana rupanya menurut Ketua KPPU, karena CPU yang notabene adalah bahan dari minyak goreng itu ditahan oleh para kartelis ini dan dijual dengan harga yang berlipat-lipat di luar negeri, bahkan minyak gorengnya pun ada bukti sekarang udah ditangkap kalau nggak salah oleh Kejaksaan Agung, bukan ditangkap, tersangka. Mereka yang dari pihak pemerintah, yang birokrat gitu, yang terlibat di dalam proses katakanlah proses mafia inilah. Gitu. Saya baca di media tadi sore. Jadi pihak-pihak pemerintahan sudah ada beberapa yang oleh Kejaksaan sudah ditersangka. Tetapi yang 6 mafia itu belum tersentuh apa-apa kecuali kalau KPPU bisa membuktikan satu alat bukti lagi. Yang saya ingin bayangkan, jangankan perguruan tinggi, negara kalah oleh 6 kartelis ini. Dan saya membimbing mahasiswa S1, S2, S3 tentang oligarki, yang S3 ada garam, yang S1 daging sapi, kemudian minyak, kemudian ayam, dan ada sekian. Memang sudah lama saya mempunyai studi bahan kebutuhan pokok itu dalam berhasil membentuk semacam struktur kartel yang awalnya itu adalah para oligopolis ya, karena memang mereka menguasai perkebunan jutaan hektar, kemudian punya pabrik dan pemasarannya mereka kuasai. Akhirnya proses kartel itu mengapa? Karena kartel itu dibentuk dua kalau menurut undang-undang, satu adalah bersekutu tentang harga, dan kedua tentang pemasaran. Nah, jadi itu yang saya kira ilustrasi negara kalah oleh adanya kartel yang sekarang ini menurut Jeffrey Winter sudah membentuk semacam oligarki karena kartel yang telah mengakumulasi 5% pertumbuhan ekonomi kepada kelompok ini telah menjadi sebuah kelompok super elit yang menguasai proses bisnis dan perekonomian nasional. Bahkan secara teori, para oligarki ini yang awalnya dulu ada kartel adalah telah mempengaruhi dan membiayai pilkada maupun pileg, bahkan sampai pilpres. Jadi betapa sulitnya Indonesia keluar dari proses ini, tapi belum tentu keinginan para kartelis itu mereka pengen seperti itu. Karena seringkali saya untuk menjawab apa solusinya? Kalau menurut saya solusinya sederhana. Undang-undang politik melarang sumbangan kepada partai-partai dan partai dibiayai yang masuk parliamentary threshold itu dibiayai oleh sepenuhnya APBN. Jadi yang terjadi di Inggris, di Jerman dan sebagainya, dan partai politik sepenuhnya dikontrol oleh undang-undang hilirisasi. Jadi saya kira mereka pun akan happy karena saya dengar para oligarki tadi, kartelis tadi, itu sudah berdarah-darah neracanya harus nyumbang terus kepada politik. Jadi kalau seandainya proses politik ini juga menjadi sehat, di mana biayanya murah, akan muncul mungkin calon-calon DPR itu kayak Pak Yusman, Pak Nunun, dan sebagainya. Orang-orang berkualitas. Karena tidak perlu biaya, bahkan bisa nol biayanya. Dengan pemilu di mana kampanye sederhana, pakai online, dan lain sebagainya. Jadi politik akan lebih beradab. Lalu para
ex-kartelis itu serius menjadi pemain industrial dengan merebut teknologi dan lain sebagainya, di mana TPP kita sekarang ini, total factor productivity, kandungan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi dan yang saya teliti dari 70 sampai 98 itu positif, terutama akhir 80 sampai 90 positif. Tapi sejak reformasi, kandungan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi itu negatif. Dapat dibayangkan Indonesia akan cepat sekali merebut teknologi dan menjadi negara beradab secara politik dan ekonomi. Tapi menurut saya di dalam pergulatan seperti tadi, ilmu-ilmu sosial dan politik plus ekonomi masih sangat sedikit untuk mengungkapkannya. Jadi menurut saya disertasi, tesis dan skripsi itu menurut Pak Prof. Mugiarto itu adalah baik lulusan luar negeri maupun dalam negeri, itu ditulis oleh beliau tahun 70 almarhum, itu hanya sebagai art. Jadi kita tahu ilmu-ilmu ekonomi, sosial, terutama ilmu sosial dan ekonomi yang modern lahir dari Renaissance Eropa. Itu karena Renaissance Eropa yang dihasilkan oleh revolusi industri, revolusi politik di Prancis atau industri Inggris dan kemudian menimbulkan kemakmuran luar biasa. Tetapi Karl Marx sama Jean-Jacques Rousseau mengatakan sebagian penduduk Eropa sebenarnya pada saat itu mengalami kemiskinan massal. Jadi itu yang seringkali sejarawan ekonomi pun tidak mengungkapkannya. Nah, jadi pada saat yang sama ilmu-ilmu yang dibangun dalam perspektif ilmu modern adalah dalam perspektif rekonsili Vatikan II yang diadopsi oleh Louis ke-14 sebagai kaisar yang paling berpengaruh di Eropa, dan itulah yang disebut dengan sekularisme. Pada saat awal ketika revolusi, ketika kemakmuran Eropa hasil dari Renaissance ini, yang tidak ada campur tangan agama, memang menghasilkan kemudian ilmu-ilmu yang pelopor di dunia modern sekarang ini. Apakah itu politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan itulah yang kemudian diekspor ke Amerika, dan itulah yang kemudian menjadi ilmu-ilmu yang menghasilkan hadiah Nobel di berbagai ilmu sebagai puncak dari keilmuan modern. Nah, nanti mengapa ini nanti ketika ilmu pengetahuan ini diserap oleh negara berkembang setelah proses dekolonisasi tahun 50-an, itu kan praktis ilmu ekonomi pembangunan, ilmu-ilmu ekonomi secara umum, makro, mikro, dan sebagainya diadopsi oleh seluruh negara berkembang, dan inilah menjadi sumber dari polisi pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang, sekaligus aliran modal asing masuk umumnya sejak tahun 70-an. Nah, tahun 70-an itulah juga mulainya sekularisme semacam menuai badai. Karena ada revolusi seksual yang diawali dari Swedia, yang singkat kata dalam waktu akhir 80, awal 90, sudah mulai menghasilkan statistik, tahun 2000 terutama, statistik bahwa dunia barat, struktur sosialnya adalah terdiri dari para single parent, yang ibu dengan 2 anak, kalau lebih, bahkan suaminya entah kemana. Jadi waktu saya kuliah di sana, pernah ada sebuah pengakuan, wawancara di televisi, rasanya saya sudah 300 perempuan, berganti-ganti. Itu saya dengar langsung. Karena revolusi seksual yang Eropa ini memang dengan alasan katanya ilmiah. Jadi salah satu
hambatan pembangunan itu adalah lembaga pernikahan. Jadi anak saya yang waktu itu mulai masuk SD, itu kalau musim panas, dan saya kira Pak Nunung juga di sana, di Jerman, waktu itu saya di Prancis, itu ada acara musim panas, itu di katakanlah di pedesaan gitu, dan di situ secara masif anak-anak sekolah perkemahan dan sebagainya untuk mengatakan bahwa Anda setelah umur 9 tahun bisa keluar rumah. Dan setelah umur 12 tahun sudah harus berpisah dengan orang tua dan mencoba bereksersis dengan berumah tangga dengan siapapun Anda bisa punya teman perempuan. Dan itu masif. Nah, hasilnya adalah menurut UNDP bahwa single parent itu trennya sekarang sudah 70-80%. Jadi apa dampaknya adalah ibu-ibu dengan satu anak atau anak kedua, ketiga, kalau dua lebih dari satu, umumnya di yayasan penampungan anak-anak, yayasan bukan panti jompo, untuk panti asuhan. Nah, jadi menurut statistik di Eropa, itu mereka yang single parent itu telah menghasilkan anak-anak yang dididik oleh hanya ibu atau di panti asuhan. Dan itu masif. Sehingga ada data bahwa IQ rata-rata Eropa itu memang menurun sejak tahun 70-80. Beda dengan Jepang yang masih mempertahankan lembaga pernikahan dan keluarga begitu. Itulah mengapa mereka anak-anak itu kemudian secara intelektual hanya bisa bekerja sebagai penjaga toko dan sebagainya. Pada saat yang sama imigran yang ada dari Turki, dari Asia Selatan, dari Arab itu telah mencapai posisi kelas insinyur, dokter, bahkan politisi. Sekarang misalnya wali kota London. Dan banyak anggota DPR yang dari imigran ini, termasuk pemain bola kayak Zinedine Zidane atau siapa dan sebagainya gitu. Itulah yang mengapa kemudian Eropa terjadi apa yang disebut dengan gerakan neo-Nazi, yaitu ekstrim kanan yang anti-imigran atau anti-Islam, karena umumnya Turki, Maroko, Tunisia, Aljazair, kemudian Pakistan, Bangladesh itu umumnya Muslim. Jadi sentimen kalangan politisi di partai-partai kanan ekstrem di Eropa adalah anti-imigran atau anti-Islam. Sebenarnya hanya problem soal pekerjaan yang diambil alih oleh para imigran itu. Nah, ini apa maksud saya? Peristiwa ini yang saya sampaikan inilah dampak sekularisme yang mohon maaf saya kemarin agak kaget undang-undang PPKS telah disahkan. Undang-undang pernikahan tahun 71 hanya P3 karena dia walk out itu bisa selamat. Undang-undang pernikahan itu. Kalau tidak, sebenarnya sejak tahun 71 kita tidak mempunyai undang-undang berdasarkan agama. Dan mungkin akan seperti apa Indonesia. Tapi hari ini asumsi dari PPKS adalah kalau diterjemahkan lebih menenggang kesukarelaan daripada menghindari zina. Karena ya memang data statistik ada kekerasan lah dan sebagainya di berbagai tempat gitu. Oleh siapapun sebenarnya. Tapi kemudian ini oleh kalangan feminis
sudah agak setahun ini mereka perjuangkan. Inilah prinsip sexual consent masuk pada Undang-Undang Negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Sementara Permendikbud nomor 30 sudah beberapa bulan yang lalu dikeluarkan tanpa menunggu Undang-Undang PPKS. Jadi sebenarnya siapa ini yang membawa ini? Prinsip sexual consent yang menjadi prinsip awal perundang-undangan di Eropa yang berbasis sekularisme itu, yang telah menimbulkan single parent dan penurunan IQ yang luar biasa secara sosial. Nah, jadi maksud saya, apakah kita pernah mempertanyakan juga ilmu-ilmu ekonomi, sosial dan ekonomi yang berbasis sekularisme secara umum? Saya ingin untuk menyelesaikan di ujung ini, jadi ini renungan boleh debatable. Hemat saya, kalau saya mempelajari ekonomi makro misalnya atau mikro, gitu kan, basisnya kan perfect knowledge gitu dari semua pelaku ekonomi. Tapi saya kira di negara berkembang manapun tidak pernah terjadi pengetahuan yang cukup bagi semua pelaku untuk masuk pasar. Jadi yang terjadi di negara berkembang khususnya juga di Indonesia adalah imperfect knowledge. Nah, mengapa kalau saya kembalikan ke situasi adanya terjadinya kartelisasi, oligopolisasi, kartelisasi sampai oligarki, itu karena kebijakan-kebijakan yang mengasumsikan perfect competition, tapi situasi sosialnya adalah imperfect. Jadi yang terjadi adalah mereka yang memiliki modal yang luar biasa, prosesnya itu bisa diceritakan juga bagaimana 8.000 triliun turnover BI itu jatuh hanya kepada beberapa ribu orang. Sekarang ini. Jadi UMKM yang 99,98% hanya memperoleh 18% untuk rilis BI. Jadi inilah yang bisa menjelaskan mengapa di dalam situasi kebijakan yang menganggap ini adalah perfect competition, sementara strukturnya imperfect competition, terjadilah dengan revolusi boom, komoditi boom sejak tahun 2000, sawit, batubara dan karet. Kemudian semua pengusaha-pengusaha convert kepada komoditi, ekspor batubara dan sawit karena juga Cina dan India lagi membutuhkannya. Jadi kita mengalami deindustrialisasi, mereka lah yang kemudian mengakumulasi pertumbuhan ekonomi yang 0% ini kepada kelompok ini. Sementara KPPU tidak bisa berbuat apa-apa, kontrol DPR tidak ada, ilmu pengetahuan juga tidak bisa menjelaskan. Situasi di mana Indonesia, menurut Jeffrey Winters, indeks oligarki itu disebut dengan material power index. Megawati Institute pernah melakukan studi itu. Pada 2015, Indonesia adalah yang paling parah indeks oligarkinya setelah China. Saya baru tahu, menurut Pak Faisal Basri, kalau tahun 2015 masih 650.000 kali indeks orang-orang super kaya ini dengan pendapatan rata-rata, karena mengukurnya sederhana aja, 40 orang terkaya dibagi dengan income per kapita. Sekarang ini sudah 750.000, terutama di era pandemi ini. Di era pandemi ini menurut BI, akun mereka yang 5 miliar ke atas itu luar biasa naik. Sementara akun yang
yang hanya 100 juta ke bawah, 1 miliar ke bawah, itu turun. Apalagi orang yang hanya petani, kaki lima dan sebagainya yang mulai mungkin hanya 1 juta dan ke bawah itu menurun. Nah, jadi apa namanya? Saya mengatakan bahwa perlu perguruan tinggi di Indonesia melakukan proses dekonstruksi dan rekonstruksi bagaimana ilmu pengetahuan itu, ilmu sosial dan ekonomi khususnya, itu lebih berbasis kepada local wisdom atau kepada apa realitas masyarakat yang ada, realitas masyarakat yang ada. Nah, karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah bukan hanya PPKS nanti yang akan terjadi. Saya dengar undang-undang pernikahan itu akan digugat untuk tidak berlaku. Saya sudah dengar itu di kalangan feminis itu, dan mohon maaf di sini juga ada beberapa aktivisnya. Itu undang-undang pernikahan rencananya akan digugat karena itu menghalangi. Sudah ada protes antara lain dari beberapa ekspatriat yang tidak bisa menikah warga perempuan pribumi karena undang-undang pernikahan. Sudah mereka kumpulkan berbagai eksesnya dari undang-undang pernikahan ini dan kemudian rencananya konon akan menggugat undang-undang pernikahan. Yang menurut saya, kalau sejarah Eropa terjadi declining peradaban ini justru karena mereka hilangnya kesucian lembaga pernikahan. Jadi menurut saya struktur keilmuan atau epistemologi keilmuan Indonesia haruslah bisa mendekonstruksi asumsi sekularisme, materialisme dan kapitalisme yang menjadi asumsi dari seluruh ilmu pengetahuan ekonomi maupun sosial. Karena ilmu pengetahuan yang terjadi menurut saya bias sekularisme, materialisme dan kapitalisme dan menemukanali dan merekonstruksi epistemologi keilmuan Indonesia yang lebih berbasis religiositas, kemudian nilai kekeluargaan. Jadi saya kira belum terlalu rusak kooperatisme itu. Jadi competition it's okay, itu mendorong efisiensi, efektivitas dan lain sebagainya. Tetapi Jepanglah yang bisa mengkombinasikan antara competition dan cooperation. Jadi competition gitu. Itu yang Pak Sri Edi Suasono katakan bahwa ilmu ekonomi harusnya basis masyarakat Indonesia adalah bukan hanya competition tapi cooperation. Jadi competition. Jadi nilai dan itu di konstitusi sudah ada. Perekonomian disusun. Artinya kayak Korea Selatan, kayak Jepang itu adalah ada semacam GBHN-nya, respect longitudinal planning. Lalu mereka disusun asas kekeluargaan modern seperti yang berlaku kemitraan di Jepang, di Taiwan atau di Korea Selatan. Jadi sebenarnya Asia ini dan khususnya Indonesia yang agamanya masih kuat itu sharing ekonomi yang kemudian sekarang dipopulerkan di dalam digital ekonomi itu. Waktunya sedikit lagi saya akan akhiri. Ini saya tidak bahas bagaimana perbankan branch banking system yang diundang-undangkan tahun 98 itu juga ikut menyedot. Ibu Direktur, saya punya datanya. Bank sentral kita sejak tahun 70 sampai hari ini telah menyedot likuiditas pedesaan lewat bank-bank, maaf, termasuk bank syariah, ke Jakarta, realokasikan yang ke desa kembali itu tidak sampai 10%. Bahkan di bawah 5%. Jadi sebenarnya peanut. Sekarang baru 160 triliun dana desa yang ke desa, itu pun kembali 50%. Jadi saya sudah diminta oleh 3 fraksi waktu itu untuk merevisi Undang-Undang BI agar bisa justru di Amerika yang unit banking system itu
Jadi alokasi kredit itu harus sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Ini tidak kan? Dari Papua atau dari mana saja disedot lewat perbankan, termasuk bank syariah. Tapi di Jakarta dialokasikan kalau antara 92.000 itu pada konglomerasi. Sekarang pun yang kembali ke desa itu tidak sampai 5%. Tidak sampai 5%. Jadi menurut saya dalam perspektif mungkin ilmu perbankan Pak Iman, itu perlu dipikirkan bagaimana bahkan secara kebijakan revisi Undang-Undang Bank Indonesia itu, Undang-Undang Bank Sentral itu dan Undang-Undang Perbankan itu perlu direvisi supaya tidak menciptakan proses pengeringan likuiditas dari daerah dan hanya memperkaya oleh perbankan itu kalangan-kalangan yang kartelisasi tadi. Jadi Bank Indonesia ini telah bertanggung jawab menciptakan pengeringan likuiditas daerah dan pedesaan, marginalisasi UMKM dan ekonomi pertanian dan pedesaan. Jadi kebetulan ada direktur di Kementerian Pedesaan, dan ini bahasa sebenarnya ini pemiskinan, gitu, pulverization. Terjadi proses pemiskinan secara struktural lewat perbankan ini, lewat kebijakan-kebijakan yang tadi menganggap perfect competition pada strukturnya imperfect, sehingga yang terjadi adalah akumulasi kekayaan kepada segelintir orang. Saya akan akhiri dengan membaca surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'un itu apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun alladzina yura'una yamna'una. Hey, tahukah siapa pembohong agama? Karena saya orang makro, adalah mereka yang tidak mengurus anak yatim. Ada ratusan ribu anak yatim akibat pandemi ini. Dan tidak membebaskan dari kemiskinan. Jadi bukan sekedar memberikan makan, tapi membebaskan dari kemiskinan. Jadi kalau negara, ilmu pengetahuan, tidak mengurus anak yatim dan tidak membebaskan kemiskinan, kita ini adalah pembohong agama. Kemudian dikaitkan dengan sholat sebagai ubudiyah yang hablum minallah, tapi ria dan tidak membayar zakat. Menurut jumhur ulama adalah mereka yang tidak membayar zakat. Jadi kalau Basnas sekarang atau fiscal policy dan lain sebagainya tidak mengurus ratusan ribu orang yatim yang akibat pandemi dan tidak membebaskan kemiskinan, kita ini adalah pembohong agama. Dan di dalam surat itu dikatakan akan masuk neraka. Orang yang sholat, yang ria, karena seluruh ayatnya juga sebelumnya, maka mereka akan masuk neraka. Termasuk yang tidak membayar zakat. Kita tahu zakat itu yang paling besar adalah zakat mal. Demikian, mohon maaf kalau saya menyampaikan renungan ini mungkin terlalu kurang nyaman bagi para ilmuwan yang ada di offline maupun online. Tetapi mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Pak Dekan, Ibu Direktur, Pak Ketua Senat, para guru besar, para dosen, para mahasiswa. Mudah-mudahan renungan di bulan Ramadan ini bisa menjadikan sebuah refleksi yang bisa mereform epistemologi keilmuan, khususnya ilmu sosial dan ekonomi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Profesor Didin Damanhuri. Terima kasih Profesor sudah memberikan ilmu dan pengetahuan. Semoga tambahan ilmu tadi menjadikan kita untuk lebih tawadhu lagi. Naik balon udara ke Kapodia.
adanya di negara Turki. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu semua, semoga puasa kita diijabahi. Saya Naraini Putri pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Pergi ke hutan mencari pakuan, dapatnya pohon sentigi. Bila ada umur dan kesehatan, kita berjumpa di acara yang lain lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.